Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Papa. Wow, Bud ini di mana? Bud ini di mana ini? Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa yang bisa membuat pohon? Hanya Tuhan saja. Anak-anak, kita sekarang mulai ibadah hari Minggu. Yo, senang sekali sudah datang hari Minggu. Kita mulai ibadah. Yuk, kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semua memuji kepada Tuhan. Anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, yuk kita semuanya duduk. Darren, Nathan, Rio, Saka, Yohana, yuk kita duduk yuk. Cila, yuk kita duduk ya. Kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat semuanya, lalu aku berdoa. Anak-anak, bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami senang hari ini sudah tiba hari Minggu. Kami mau ibadah Tuhan Yesus, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pinter. Shalom anak-anak kelas Batita. Gimana tadi bernyanyi bersama Ibu Tini? Seru kan? Pasti masih semangat dong ya? Harus dong. Karena apa? Karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapa yang gak sabaran lagi pengen dengerin firman Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, semuanya Ibu lihat pada semangat ya mau menyambut firman Tuhan. Anak-anak, tema ibadah kita minggu ini ialah iman yang teguh. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat ke-14 sampai 31. Kita dengarin bersama ya ceritanya. Ini adalah Bapak Musa. Ia adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan Allah, yaitu tanah Kanaan. Tapi ternyata Bapak Musa tidak sampai memasuki tanah perjanjian itu, karena Bapak Musa
sudah tua dan akhirnya meninggal dunia di umur 120 tahun. Dan setelah Bapak Musa meninggal dunia, Tuhan Allah mengutus seseorang untuk menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu Bapak Yosua. Sama seperti Bapak Musa, Tuhan Allah pun menyertai Bapak Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel mampu menyeberangi sungai Yordan dan juga merebut kota Yeriko. Selama bertahun-tahun Bapak Yosua memimpin bangsa Israel hingga mereka berhasil memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah tua dan lanjut umurnya, tibalah waktunya bagi Bapak Yosua untuk berpisah dengan bangsa Israel. Ia pun mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk berkumpul di sebuah tempat bernama Sikem untuk mengingatkan beberapa hal penting kepada mereka. Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwasanya Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang telah memilih mereka menjadi sebuah bangsa yang besar dan juga menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Kemudian, ia juga mengingatkan bahwasanya Tuhan menjanjikan mereka sebuah tempat khusus bagi mereka, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang merupakan tanah yang subur dan juga baik hasil buminya untuk mereka diami. Dan yang paling penting adalah Tuhan telah memberikan kemampuan kepada bangsa Israel untuk mengalahkan para musuh sehingga mereka berhasil memasuki dan tinggal diam di tanah perjanjian dengan aman. Untuk itu, baiklah kiranya bangsa Israel memiliki hati yang takut akan Tuhan. Beribadahlah hanya kepada Tuhan dan juga mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh dan tulus, serta menaati perintah Tuhan. Bapak Yosua meminta bangsa Israel agar berjanji untuk tidak meninggalkan Tuhan, serta mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk negara tetangga untuk tidak menyembah Tuhan. Lalu Bapak Yosua juga meminta mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap beriman teguh hanya kepada Tuhan Allah saja. Lalu gimana ya kira-kira respon bangsa Israel setelah mendengarkan perkataan Bapak Yosua? Pada akhirnya bangsa Israel memutuskan dengan sepenuh hati akan beribadah kepada Tuhan Allah saja serta mentaati firman Tuhan. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan saja. Jadi, kalau anak-anak dibangunin mama papanya nih dan diajak untuk ibadah sekolah minggu, jangan lagi bermalas-malasan ya. Kalau misalnya ada pilihan nih, mama lebih enak nonton nih, atau mama lebih enak bobo masih ngantuk, atau mama aku mau main aja deh. Jangan ya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus taat kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan. Yuk Mama, Papa, dan semua orang tua di rumah, kita sama-sama membimbing anak kita, membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dari kecil ingatkan terus untuk selalu berdoa dalam melakukan kegiatan apapun dan juga rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, maka imannya akan terus bertumbuh dan kalau mereka dewasa mereka akan lebih kuat, lebih kokoh lagi imannya di dalam
Tuhan saja. Amin buat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Semoga firman ini menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak, ibadah kita sudah hampir selesai. Sekarang kita akan berdoa kembali. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Yuk anak-anak, Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami sudah beribadah, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jaga mama papa dan kami semua agar kami sehat-sehat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama dengan anak-anak semua. Silakan bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan Bapa terima kasih. Terima kasih anak-anak semua, selamat hari Minggu. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Terima kasih semua yang sudah mendampingi anak-anak Butini. Tetap makan banyak. Kalau keluar pakai masker. Anak-anak minum susu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom.